Terimalah salam Gereja Perjanjian Baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia, kembali lagi bersama dengan Anda dalam program Sound Doctrine. Dan kali ini, saudara, saya ingin berbicara mengenai seorang yang bernama Nuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin tunjukkan kepada saudara tentang gambar ini, saudara, yaitu gambar Bahtera Nuh. Ya, ini seperti inilah kira-kira gambar Bahtera Nuh. Begitu ya, saudara. Mengapa saya ingin berbicara tentang Nuh? Karena Nuh yang hidup di zaman Perjanjian Lama ternyata banyak dikutip di dalam Perjanjian Baru. Mari kita lihat ayatnya dalam Matius 24 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata, "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Ini kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, saudara, ayat lain yang menulis tentang Nuh adalah 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Jadi Petrus sama seperti gurunya, Yesus meneruskan sound doctrine. Nah, ini selalu saya sampaikan. Jadi sound doctrine disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya menyampaikan lagi sound doctrine kepada orang lain, dan orang lain yang menerima sound doctrine itu meneruskan sound doctrine itu kepada orang lain. Sehingga tidak terputus pengajaran-pengajaran kebenaran sound doctrine yang disampaikan Yesus. Bukti di sini, Petrus menerima pengajaran dari Yesus. Tadi kita sudah baca Matius 24, lalu Petrus memakai contoh yang sama untuk menjelaskan. Lihat. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas orang-orang fasik. Saudara yang kekasih, Yesus memberikan komparasi bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi seperti saat zaman Nuh. Dalam hal apa? Dalam hal Yesus katakan orang akan terus sibuk dengan urusan duniawi. Dikatakan makan dan minum sebelum air bah, kawin dan mengawinkan, dan ini adalah bisnis manusia normal. Jadi firman Tuhan mau katakan, Yesus mau memperingatkan bahwa orang-orang tidak akan peduli tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Nah, dia mengibaratkan keadaan ini sama seperti pada saat air bah terjadi di zaman Nuh. Sebelum air bah itu datang, orang-orang melakukan bisnis yang biasa. Jadi ini mewakili makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Ini adalah kegiatan manusia yang normal. Prinsip ini disebut sine doce di dalam prinsip penafsiran. Artinya makan dan minum maksudnya sudah semua di situ. Orang berbisnis, orang sibuk dengan karir, orang sibuk dengan pekerjaannya, orang sibuk dengan pergumulannya sehari-hari, orang sibuk bagaimana mengurusi kehidupannya di bumi ini. Jadi ini sine doce begitu ya. Disebutkan oleh Alkitab makan dan minum, kawin dan mengawinkan mewakili aktivitas manusia saat tersebut. Dan Yesus menunjukkan bahwa aktivitas tersebut terjadi juga di zaman kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, orang sibuk melakukan berbagai urusannya sendiri. Urusan yang ada di bumi ini. Nah, saya kan sudah mengingatkan mengenai Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, jangan perkara-perkara yang di bumi. Ini kan dari firman Tuhan, Colossians 3 verse 2. Dikatakan, set your passion on things above. Jadi orang-orang percaya boleh saja hidup di dunia ini, tetapi sebenarnya course mereka, tujuan hidup mereka, atau affection mereka, atau passion mereka on the things above. Kepada hal-hal yang kekal. Memikirkan tentang firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa mereka melakukan berbagai aktivitas jasmani. Tidak peduli dengan kekekalan sampai akhirnya Nuh masuk ke dalam air bah. Nah, ini terjadi pengulangan sejarah, begitu. Tidak ada yang baru sebenarnya di dunia ini. Kadang-kadang orang mengutip ayat, kalau dapat berkat dia bilang, apa yang tak pernah terpikir, apa yang tak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan. Bukan itu maksudnya. Berkat yang kau lihat di dunia ini sudah terjadi semua. Yang dimaksud dengan apa yang tidak pernah engkau pikir, itu rencana Allah terjadi di dalam hidupmu. Begitu, jangan asal-asal kutip ayat. Begitu kan ada lagunya itu, si Niko bikin lagunya itu. Makanya saya bilang hati-hati dengan lagunya si Niko itu. Begitu, ada lagunya kan itu. Ya, saya lupa lagunya itu. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan teks lagunya itu. Saya tahu lagunya tapi saya tidak akan bahas di sini. Jadi apa yang tidak terpikir katanya di pikiran, tidak dilihat dengan mata, tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Bukan bicara masalah hal-hal yang ada di dunia ini. Karena semua di dunia ini sudah pernah terjadi. Bahkan kasus yang terjadi di zaman Nuh akan terulang kembali, saudara. Dan ini merupakan sejarah yang pernah terjadi. Jadi Tuhan sungguh-sungguh memperingatkan bahwa kalau itu pernah terjadi di zaman Nuh, maka akan terjadi lagi di zaman di mana engkau hidup saat ini. Orang baru sadar sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Apakah Nuh ini hanya membuat bahtera saat dia hidup di dunia ini? Tidak, saudara. Alkitab katakan tadi, kita baru baca ayatnya 2 Petrus 2 ayat yang kelima, dikatakan Nuh adalah pemberita kebenaran. Nuh menyampaikan firman Tuhan.
supaya anugerah Allah datang kepada orang-orang yang saat itu hidup dan tidak peduli kepada perkara-perkara kekal. Bertanyalah kepada dirimu, apakah aku sudah memikirkan dan menjalani hidupku untuk mencari hal-hal yang kekal dalam hidup ini. Yesus sendiri katakan, carilah dulu kerajaan Allah, ya kan, Matius 6 ayat 34 kalau nggak salah dikatakan seperti itu. Dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, semua yang lain, begitu. Jadi course hidup kita, tujuan hidup kita, yang Matius 6 ayat 33 tepatnya ayat tersebut. Jadi Anda bisa lihat ya, Matthew 6:36 itu dia katakan, if you first seek the kingdom of God and his righteousness, and all those things shall be added unto you. Jadi course itu, tujuan hidup kita seperti yang dikatakan Paulus itu berubah ketika kita percaya kepada Tuhan. Bukan lagi bergantung kepada hal-hal duniawi ini. Karena hanya sementara, saudara. Engkau tidak menikmati selama-lamanya apa yang ada di dunia ini. Tetapi engkau akan satu kali mengakhirinya. Makanya saudara, Alkitab katakan Nuh di sini menjadi tokoh yang sentral. Yesus memberikan satu contoh comparable between the word of Noah and then the present world, dikatakan di situ. Jadi sama akan terjadi hal-hal yang seperti itu, bahwa banyak orang pada dasarnya kelihatan rohani, tapi sebenarnya course-nya itu, passion-nya itu, affection-nya itu bukan mencari firman Tuhan. Ya rajin kelihatan di gereja, pergi evangelisasi, rajin kegiatan-kegiatan, jadi penatua, samas, jadi majelis. Tapi hatinya tidak mau mencari Tuhan. Hatinya tidak terbuka kepada kebenaran Tuhan. Kalau firman Tuhan disampaikan, kalau ada sound doktrin, mereka tidak mau dengar sound doktrin. Lebih senang itu share hal-hal yang sampah di dalam hidupnya. Itu maksud saya. Jadi saudara, course hidupmu, tujuan hidupmu berubah. Makanya saya bilang banyak orang itu nggak ngerti. Anda tidak bisa petenteng-petenteng di depan Wanda Dumais bilang, oh saya ini penatua. Saya akan tanya, arti penatua itu apa? Arti majelis itu apa? Engkau jadi penatua, khotbah aja nggak bisa, ngajar orang nggak bisa. Kenapa dipilih? Ya dulu ada hasil membayar orang, Pak Wanda. Jadi saya terpilih. Supaya apa ya? Supaya saya dilihat gitu di depan orang. Bukan itu, saudara. Lihat di sini bahwa Allah katakan di sini melalui firman-Nya, Nuh adalah pemberita kebenaran yang tidak henti-hentinya bicara tentang kebenaran sampai saat terakhir ketika pintu tertutup bagi Nuh dan keluarganya. Nuh orang terakhir yang masuk di dalam bahtera. Karena Nuh ingin memastikan apakah masih ada orang yang mau masuk ke dalam bahtera. Jadi kejadian ini sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Yesus memberikan comparable things yang sama ini supaya kita berjaga-jaga. Hal yang berikutnya juga dalam 2 Petrus 2 ayat 6 pernah terjadi juga kasus yang sama. Allah membinasakan Sodom dan Gomora dengan api, memusnahkannya dan menjadi suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, saudara. Orang yang fasik itu adalah apa? Bukan orang yang hanya jahat saja, tapi orang yang tidak membuka hatinya terhadap kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli, saya katakan tadi, Kolose 3 ayat 2, tidak set passion-nya, tidak set affection-nya, tidak set course-nya itu on things above, untuk hal-hal yang bernilai kekal. Tuhan tidak melarang engkau melakukan bisnis di dunia ini. Tuhan tidak melarang engkau untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Itu perlu
untuk memaksimalkan kemanusiaanmu. Saya tidak melarang kau berhenti dari kegiatan yang engkau lakukan, tapi saya mau katakan bahwa engkau perlu mengubah haluan hidupmu dari berpikir kepada hal-hal fana menjadi berpikir kepada hal-hal kekal. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan inginkan, saudara. Coba saya tunjukkan kepada kita ini berkaitan dengan Nuh. Mudah-mudahan saudara bisa melihat grafik ini. Saya coba besarkan ya. Jadi Adam menikah dengan Hawa, Adam memperoleh anak, itu anak pertama Kain. Kemudian anak kedua Habel. Lalu kita tahu terjadi peristiwa pembunuhan, Habel meninggal. Lalu Adam mendapatkan anak laki-laki lagi namanya Set. Nah, kalau kita memperhatikan Alkitab, ada dua jenis manusia yang disinggung di dalam Alkitab. Ada keturunan Kain yang melahirkan Henok, yang melahirkan Irad, yang melahirkan Mehujael, kemudian Metusael, lalu Lamek. Orang yang pertama kali melakukan poligami. Jadi kita tahu Kain ini melahirkan keturunan-keturunan manusia yang Alkitab bilang anak-anak manusia. Mereka ini tidak peduli kepada Allah. Mereka ini orang-orang yang hidupnya jahat. Mereka ini orang-orang yang tidak peduli kepada perkara kekekalan. Lalu Set melahirkan Enos, kemudian Kenan, kemudian Mahalalel, kemudian Jared, kemudian Henok lagi ada disebutkan, jadi sama namanya Henok. Kemudian Metusela, kemudian Lamek lagi sama Lamek, tapi Lamek anaknya Kain beristri dua. Lamek anaknya daripada Set itu melahirkan orang yang namanya Noah atau Nuh. Nah, saudara, pertama kali orang memanggil nama Tuhan itu dicatat adalah Enok. Makanya dari keturunan ini sebenarnya, keturunan Set ini, kalau kita lihat Noah ini, nanti Nuh ini kemudian melahirkan Tera. Tera melahirkan Abraham, Abraham melahirkan Ishak dan Yakub. Yakub melahirkan 12 suku Israel, dan kemudian salah satu suku Yehuda itu adalah suku yang dinubuatkan akan memegang kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Kita tahu tidak ada manusia yang bisa memegang kerajaan kekal, dan manusia yang muncul dari situ memegang kerajaan kekal yaitu Yesus Kristus, anak daripada keturunan Raja Daud. Jadi Nuh ini sejarahnya panjang sekali, saudara, ya. Bukan sekedar pembuat bahtera, bukan sekedar orang yang memberitakan firman Tuhan, begitu. Tapi Nuh adalah orang yang Alkitab katakan mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Begitu ya. Allah sudah membuat keputusan pada waktu itu. Dan keputusan Allah itu keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kejadian 6 ayat 7, berfirmanlah Tuhan. Ya, kalau ketemu kata Tuhan ini seperti ini, berarti dia ditulis dalam bahasa aslinya itu YHWH, begitu ya. Atau dibaca Adonai. Alkitab Lai tepat menerjemahkan kali ini, saya bilang Adonai itu artinya Tuhan, tidak dibaca Yahweh, tidak dibaca Yehova, karena nama tersebut itu nama yang sebenarnya sangat dihormati oleh orang-orang Israel, dan mereka tidak pernah menyebut nama Tuhan dengan nama yang biasa, tapi mereka menyebut nama keagungan Tuhan, yaitu Tuhan, bukan nama dirinya, bukan YHWH itu, bukan Yahweh atau siapapun, Yehova siapapun, tapi Adonai. Berfirmanlah Adonai, katakanlah di sini, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan-hewan, binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal. Ya, ini kata menyesal sebenarnya ditulis dalam bahasa manusia. Mana bisa Allah menyesal? Allah tidak menyesal. Allah sudah tahu dari kekal sampai kekal dia akan menghancurkan dan membinasakan bumi yang telah dia ciptakan saat itu. Cuma menghancurkan sejenak, tapi tidak
habis pada waktu itu kan, hanya air bah, bukan menghancurkan tapi dia menghapuskan manusia. Kenapa? Karena Allah ingin menulis baru. He wanted to write down another story. Katakanlah seperti itu. Karena apa? Karena manusia-manusia saat itu dipikir sudah bebal semua. Mereka tidak layak menerima kasih karunia. Jadi Tuhan akan membinasakan dari Adam sampai masa Nuh. Tetapi kedaulatan Allah terjadi memilih Nuh untuk diselamatkan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena memang saya sudah cerita tadi bahwa keturunan Nuh ini nantinya akan melahirkan Tera, dan Tera melahirkan Abram atau Abraham. Dan Abram ini disebut dengan bapa orang beriman. Kita terhisap di dalam berkat Abraham. Jadi ada dua keturunan yang baru. Anak Allah yang asli, yaitu Israel, dan anak angkat Allah, yaitu gereja Tuhan. Orang-orang yang terpilih dari semua bangsa yang bukan bangsa Israel atau orang Yahudi. Nah saudara, keputusan Allah tidak bisa diganggu-gugat. Jadi waktu Yesus bilang akan terjadi masanya, memang betul. Sekarang ini orang tidak peduli. Dan sudah dari dulu orang tidak peduli tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya akan tetap memberitakan sound doctrine. Saya akan tetap menggedor hati orang dengan firman Tuhan, kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran yang alkitabiah, supaya orang bisa menemukan kasih karunia di balik itu. Mengapa? Karena tidak lama lagi Yesus akan datang. Dan Yesus bilang bahwa kedatanganku akan terjadi sama seperti sejarah Nuh. Orang tidak peduli terhadap kekekalan. Kata-kata Paulus bagus. Pikirkanlah perkara yang di atas, jangan perkara yang di bumi. Mengapa, saudara? Karena memang kita dijadikan oleh Tuhan untuk memikirkan segala sesuatu tentang kemuliaan Tuhan. Begitu. Jadi jangan sibuk dengan dirimu sendiri. Jadi jangan sibuk terus dengan urusanmu sendiri. Tapi engkau tidak pernah memberi waktu untuk Tuhan. Bahkan ketika firman Tuhan bicara, engkau menutup pintu hatimu. Engkau menutup telingamu. Bagaimana firman Tuhan bisa mengubah hidupmu? Kalau telingamu itu engkau ganjel dengan sesuatu sehingga engkau tidak bisa mendengarkan firman Tuhan bicara kepadamu. Begitu. Sound doctrine itu harus dicari, bukan dihindari. Kebenaran alkitabiah yang sebenar-benarnya harus diberitakan supaya orang mendengar pengajaran yang benar dan mereka bisa hidup benar sesuai dengan caranya Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi peringatan keras bagi kita bahwa Yesus sudah memperingatkan akan terjadi situasi seperti ini. Ingatlah, ketika kamu menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang tidak tertarik kepada kebenaran-kebenaran yang engkau sampaikan, tetapi orang lebih tertarik kepada bagaimana mereka bisa mengembangkan hidup, terus menjadi sukses, terus menjadi banyak uang, terus menjadi orang berhasil, terus menjadi orang yang menguasai dunia ini. Bukan itu maksud Tuhan menjadikan umat-umatnya. Saudara ya, bahwa kita membutuhkan semua itu. Kita membutuhkan karir tersebut. Tapi saudara, Allah mau engkau peduli kepada kebenarannya. Ajaran yang benar akan menghasilkan praktek hidup yang benar. Saya tidak peduli sampai berapa lama saya akan memberitakan firman Tuhan. Saya ingin memastikan sama seperti Nuh, berdiri teguh untuk menyampaikan
kasih karunia Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak disampaikan, maka kasih karunia Tuhan tidak akan turun, saudara. Allah memberikan kasih karunia dengan cara kita memberitakan firman-Nya, sehingga firman itu akan datang kepada orang-orang yang tidak peduli dan akan menggedor hati mereka, sehingga mereka membuka hati bagi kebenaran. Makanya kalau ada kebenaran disampaikan, telingamu dibuka, matamu dibuka, jangan sibuk dengan urusan-urusan sendiri, jangan tidak peduli, saudara. Oh, saudara, orang-orang saya lihat share malah di Facebook, share yang sampah-sampah semua. Kenapa nggak share firman Tuhan? Supaya orang mendengar firman itu, supaya orang mereka bisa dibukakan hatinya. Bukan share itu motivasi, bukan share kesuksesan, bukan engkau share semua bisnis-bisnis yang itu bullshit semua di share di situ. Bagaimana ini? Itu bisnis yang itu scam semua di share orang supaya orang berlomba-lomba. Memang betul kita menghadapi masa yang sulit, tetapi saudara, justru di tengah-tengah kesulitan kita perlu mencari Tuhan. Ingat firman Tuhan Matthew 6:33 dikatakan, if you first seek the kingdom of God and His righteousness. Itu pertama course yang harus kita pegang. Mencari Allah dengan segenap hati, mencari Allah dengan segenap usaha, bukan santai, saudara. Otakmu dipakai, dibuka otakmu kepada kebenaran. Jangan suka-suka itu pengajaran cuma penglihatan, nubuat, bahasa roh, itu sesat, itu saya sudah bilang. Kenapa? Karena hasilnya memang nggak ada, bisa dibuktikan. Apa nubuat-nubuat itu? Cuma meninabobokan orang, tidak mengajar orang menghormati firman Tuhan. Sedikit-sedikit bicara Roh Kudus bicara, sedikit-sedikit bicara Tuhan suruh, sedikit-sedikit bicara nubuat, sedikit-sedikit katakan Indonesia penuh kemuliaan, saya melihat ada awan terang lalu saya berdoa terbuka. Ini bullshit semua, saudara. Motivasi itu ajaran-ajaran kemakmuran, ajaran-ajaran yang itu hanya menyenangkan telinga, yang menyimpang dari kebenaran, ajaran pikiran positif, deklarasi iman, aku deklarasikan dalam nama Yesus Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Bullshit itu. Apa yang terjadi dengan deklarasimu? Engkau harus mengajar firman Tuhan, bukan membuat deklarasi kampungan seperti itu. Tidak akan mengubah hidup orang. Coba lihat. Lihat orang yang suka deklarasi-deklarasi. Lihat, tanya kepada dia, apakah engkau kenal kebenaran Tuhan? Kebanyakan mereka membantah Alkitab. Kebanyakan mereka tidak setuju Alkitab. Ketika diberitakan firman Tuhan, dia katakan, oh bukan begitu firman Tuhan. Oh tidak seperti itu. Firman Tuhan itu seperti ini. Dia yang sok tahu ngeyel. Padahal tidak mengerti firman Tuhan. Kenapa? Karena sudah terbiasa diajar dengan sugar coat gospel. Biasa diajar dengan prosperity gospel. Kalau engkau ikut Tuhan selalu sukses, berhasil, successful families, katanya begitu. Kan ada gerejanya itu pakai simbol itu, successful families begitu. Padahal jemaatnya nggak sukses di situ. Cuma bikin orang datang supaya bayar persepuluhan. Beri lebih banyak lagi. The more you give, the more you get. The more you give, the more you get. You get and you get. Ini kan mengajarkan orang money game di dalam kerajaan Allah. Jadi semakin banyak beri, semakin banyak berkat yang kau dapat. Diajarkan supaya kita itu bermain judi. Begitu. Firman Tuhan tidak seperti itu. Saudara, saatnya engkau memikirkan, kita bersama memikirkan, apakah engkau sudah set course dengan benar? Apakah engkau sudah set tujuan hidupmu dengan benar? Mencari kerajaan Allah, punya kerinduan, punya hati yang terbuka, supaya hatimu ditaburi firman Tuhan. Pikiranmu diubahkan, supaya engkau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Berusaha untuk mencari, berusaha untuk belajar. Mengapa? Dengan cara begitulah engkau menjadi orang Kristen yang kuat. Ini yang saya perjuangkan. Menjadi orang Kristen yang benar, bukan ngawur-ngawur. Bukan jadi orang Kristen yang sudah 20 tahun, cuma tahu deklarasi-deklarasi, cuma tahu kata-kata positif. Oh, hari ini Tuhan akan memberkati. Saya doakan engkau akan diberkati. Apa itu omongan berkat? Kita orang yang diberkati kok.
Tiap hari Facebook saya berseliweran dengan seperti itu gitu, dan saya sudah banyak hapus-hapus, dan saya mau hapus juga orang yang berteman dengan saya ini. Orang nggak cinta kebenaran, cuma mau share-share yang sampah. Mengapa? Karena kau share sampah, hidupmu menjadi sampah dan engkau membuat orang lain menerima sampah. Begitu. Tidak bisa dalam hidup kita seperti itu. Nuh berdiri teguh sampai bahtera itu terjadi. Alkitab katakan Nuh memberitakan kebenaran Tuhan. Bahkan di dalam Petrus katakan bahwa Nuh di dalam pemberitaan firman-Nya, sebenarnya saat dia memberitakan firman itulah Yesus memberitakan firman melalui Nuh. Coba cek yang dikatakan di dalam roh, Yesus memberitakan firman saat zaman Nuh. Begitu. Saya tidak akan bahas ayat itu lebih rinci di sini. Nanti kapan-kapan kita akan melakukan eksegesis lebih teliti terhadap ayat tersebut. Ingat saudara, hari ini nubuatan Yesus, firman Yesus sedang terjadi, di mana orang tidak peduli, di mana orang lebih peduli pada hal-hal yang jasmani. Ya, sudah bertahun-tahun jadi Kristen tidak berubah. Periksa. Sudah bertahun-tahun katanya cinta Tuhan, begitu. Posting-posting yang rohani, tapi hidup tidak berubah. Saya tahu saudara, begitu. Engkau tidak perlu tunjukkan kepada saya tahu. Saya kan bisa lihat dari Facebook saya, orang-orang ini saya kenal orang-orang ini. Alah, ngomong bullshit kamu. Kamu tidak mau dengar firman, kamu posting-posting hal rohani. Kamu tidak mau membuka hatimu, kamu posting-posting hal rohani. Dia posting untuk orang lain, dirinya tidak diubahkan. Begitu, karena cuma mau hal-hal yang motivasi. Nah saudara, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan dan memberitakan kebenaran Tuhan dengan tegas, dengan lugas, dengan berani. Dan Nuh memastikan kebenaran itu didengarkan orang sampai saat terakhir. Lalu dia menutup pintu. Dikatakan dia masuk, Tuhan yang menutup pintu. Orang terakhir masuk bahtera itu adalah Nuh. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.